Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaprilia Ridi Ayu Jatika, NIM 2008-10-10-2057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas UAS PAI, dengan tema Perkembangan Fikih dari Masa Rasul sampai Modern. Seperti yang kita ketahui bahwa perjalanan fikih dari masa Rasulullah sampai modern ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Hal ini menandakan bahwa fikih adalah ilmu yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang, fikih harus diformat dengan baik sehingga dapat mengurangi perbedaan kaum muslimin. Kemudian, fikih pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa yang tidak ada masalah dalam bidang keagamaan, khususnya fikih. Itu artinya bahwa semua persoalan yang diajukan oleh umat atau sahabatnya atau musuhnya sekalipun dapat terjawab dengan tuntas. Dan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki dua otoritas, yaitu otoritas kepala agama dan otoritas negara. Pada otoritas agama, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Allah senantiasa menyampaikan risalah untuk umatnya. Sementara sebagai pemimpin negara, artinya Rasul saat itu bertindak sebagai kepala negara. Dengan hal tersebut, Rasul memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun umatnya. Semua masalah yang terjadi dalam masyarakat terselesaikan, baik itu di Madinah, di Makkah, dan di daerah-daerah Islam lainnya. Kemudian, ijtihad pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ini berbeda pendapat mengenai ijtihad pada masa Rasul. Sebagian ulama mengatakan tidak ada dan sebagian lagi menyatakan ada. Ijtihad, ulama yang menyatakan bahwa ijtihad itu tidak ada didasarkan pada surah An-Najm ayat 3 sampai 4, yang artinya dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3 sampai 4. Kemudian yang menyatakan bahwa ijtihad itu ada, mereka berpendapat bahwa fikih di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang dengan metode ijtihad, di mana di dalamnya terdapat kebaikan dan kebijaksanaan. Dan Rasul saat itu dihadapkan pada masyarakat dengan kondisi sosial yang tidak sama dengan sekarang. Menurut Ira M. Lapidus, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan sebuah zaman, maka Al-Quran juga menghadapi lingkungan historikal. Kemudian, fikih pada masa sahabat. Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu 11 sampai 13 Hijriah, ciri khususnya yaitu penggunaan qiyas secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis tentang hukum terkait, dan ijma pada saat itu dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum. Sedangkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu 13 sampai 23 Hijriah, beliau Sayyid Umar ini adalah termasuk orang yang sering berijtihad di dalam bidang hukum fikih, sehingga saat pemerintahannya banyak dilakukan melalui ijtihad, banyak persoalan yang dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad yang sering dilakukan oleh Sayyid Umar memberikan gambaran bahwa ijtihad itu merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Kasus-kasus yang telah Sayyid Umar lakukan diantaranya yaitu kasus mu'alaf, kasus potong tangan, pidana, pencurian, dan kasus rampasan perang. Kemudian pada masa Sayyidina Utsman bin Affan
masanya juga terjadi ijtihad dalam bidang fikih, bahkan cenderung pada pendapat-pendapat khalifah pendahulunya. Fikih pada masa beliau itu tidak begitu berkembang pesat, yaitu karena Sayyidina Utsman ini lebih menitik beratkan atau memfokuskan pada peluasan daerah. Beliau adalah orang yang lemah lembut, sehingga hukum yang beliau berpegang pada yang sudah ada saja. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu 35 sampai 40 Hijriah. Karakteristik fikih pada masa beliau yaitu berpegang pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan jika tidak ditemukan jawaban dalam Al-Qur'an, maka mereka pada masanya itu berijtihad dengan ilmu yang mereka miliki, menyelesaikan masalah dengan melihat per kasus, sehingga sepintas selalu terkesan tidak sama dengan kasus-kasus atau dauh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa itu mereka senantiasa mendengarkan pendapat orang lain. Pada masa ini, pada masa Sayyid Ali ini, maksud saya, juga terjadi banyak ijtihad, dan ini dilakukan karena kebutuhan masyarakatnya pada masa itu. Lalu fikih pada masa tabi'in. Nah, pada masa ini ada beberapa ahli fikih yang dilahirkan, itu diantaranya Sa'ib Ibnu Musayyab yang wafat pada 93 Hijriah, Urwah Ibnu Al-Zubair yang wafat pada 94 Hijriah, Abu Bakar Ibnu Abib yang wafat pada 94 Hijriah. Dan fikih pada masa ini juga cenderung dengan khalifah. Itu artinya sebagian kasus terdapat campur tangan khalifah atau penguasa yang berkuasa pada saat itu, di mana penguasa dapat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan hakim atau menetapkan hukum sendiri, yang kemudian kondisi fikih ini disebut sebagai fikih penguasa. Kemudian fikih masa mazhab. Nah, ada 4 orang imam yang telah melahirkan mazhab, yaitu yang kita ketahui ya, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka disebut sebagai mujtahid. Kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum atau istinbatul hukum ini dari Al-Qur'an dan hadis, yaitu mereka itu membuat dunia fikih pada saat itu ya berada dalam kemajuan yang menakjubkan. Madhab ini juga mengeluarkan sejumlah karya yang besar, yaitu Fikih Akbar oleh Imam Hanafi, Tawatta oleh Imam Maliki, Al-Um oleh Imam Syafi'i, dan Musnad oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian fikih masa kemunduran atau dominasi Barat. Nah, pada masa ini itu saat Napoleon ya, pada saat itu ya menaklukkan Mesir. Kaisar Napoleon itu yaitu Kaisar Napoleon Bonaparte, pemimpin militer dan politik Prancis. Pada masa itu dikenal sebagai pertempuran piramida. Ya. Nah, maka hilanglah segala kejayaan Islam di sana, di Mesir. Namun Napoleon itu datang ke Mesir bukan hanya dengan militernya saja. Beliau juga membawa sejumlah ahli-ahli untuk datang ke sana, sehingga bertemulah antara kebudayaan Mesir yang Islam dengan budaya Barat, gitu. Dan lahirlah hukum
semboyan dibukanya kembali pintu ijtihad. Jadi fikih pada masa ini bangkit kembali ya, setelah sebelumnya didominasi oleh orang barat. Maka pada kebangkitan Islam ini fikih sudah berkembang kembali seperti itu. Nah, gerakan ini juga memunculkan beberapa tokoh pembaharuan seperti Sayyid Ahmad Khan. Di Turki ya, kita tahu ada Jamaluddin Al-Awani, ada Muhammad Abduh, dan ada Muhammad Rashid Ridho seperti itu. Dan ciri umum yang lainnya juga yaitu fikih pada masa ini adalah upaya penggalian kembali hukum-hukum Islam dari Al-Quran atau yang disebut dengan ijtihad gitu ya, untuk kebutuhan zamannya. Kemudian fikih pada masa modern. Perkembangan fikih pada masa modern ini sangat dituntut oleh kemajuan zaman yang kian berkembang. Seperti yang telah berkembang sekarang ya, ada media sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada 4 metode yang dapat digunakan dalam merumuskan fikih modern ini, yaitu ada metode deduktif, ada metode induktif, ada metode genetika, ada metode dialektika. Nah, oleh karena itu para intelektual zaman modern ini pada saat ini ya dituntut untuk lebih jeli dalam melihat setiap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga para fakih dapat menyusun fikih dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masa. Baik, tadi sudah dipaparkan ya bagaimana perjalanan fikih dari masa Rasul hingga masa modern saat ini. Maka setelah kita menelaah periodisasi fikih dari masa ke masa dalam Islam ini, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu fikih adalah ilmu yang lahir dari berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian diproses lewat budaya, sosial, politik, dan ekonomi, dan beberapa faktor lainnya. Akhirnya menjadi sebuah ilmu yang senantiasa berkembang sesuai waktu dan tempat. Dengan demikian, ilmu fikih akan terus berkembang sesuai dengan perjalanan gitu dan kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, tugas umat Islam adalah bagaimana memformat fikih dengan baik sehingga dapat memecahkan setiap persoalan umat-umat yang muncul sekarang, umat-umat pada zaman modern sekarang, dan seterusnya. Baik, alhamdulillah telah sampai kita pada penghujung presentasi. Saya Kaprilia